Dong, langsung terpasang. Bisa suwe, wong wetan terus ditutup. Pas gon bahan bakar kok. Lor, baru saja terjadi di rel kereta api Banjir Kanal Barat Semarang. Kebakaran lur, truk kontainer tabrak kereta api lur. Tetap waspada lur. Kami di tengah. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kelurahan 36 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya 9 rumah warga dan 19 bedeng ludes dilalap si jago merah. Warga lorong Masjid Romania Kelurahan 36 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang mereka saat melihat api yang terus membesar dari salah satu rumah warga. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga sempat kesulitan lantaran sempitnya akses menuju lokasi kebakaran. Api dapat dijinakan setelah petugas berupaya memadamkan dari darat dan sungai menggunakan kapal. Diduga api berasal dari salah satu rumah bedeng yang kemudian menyambar rumah lainnya. Akibat peristiwa tersebut, total 9 rumah dan 19 bedeng warga hangus terbakar. Untuk dugaan untuk sementara masih selidiki, namun ada dugaan itu ada dari korsleting listrik dari salah satu rumah atau bedeng yang diakibatkan kita masih selidiki nanti penyelidikannya sehingga meledak menurut keterangan saksi dan kemudian menyambar di rumah-rumah sekitarnya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Pasca peristiwa kecelakaan kereta api 112 berantas yang menabrak truk di perlintasan Madukoro, Semarang, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah dan petugas gabungan melaksanakan olah tempat kejadian perkara serta perbaikan jalur rel kereta api. Proses evakuasi KA 112 berantas yang menabrak truk tronton di Semarang, Jawa Tengah telah selesai. Petugas memasang kamera pemindai di lokasi kecelakaan di jalur kereta api untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah melalui Traffic Accident Analysis melakukan olah tempat kejadian perkara. PT Kereta Api Indonesia memastikan tidak ada korban jiwa pada kecelakaan antara KA 112 berantas relasi Pasar Senen Blitar dengan truk tronton. Meski tidak ada korban jiwa, namun terjadi kerusakan pada sarana prasarana dan keterlambatan jadwal kereta api. Sopir dan kernet truk yang sempat melarikan diri usai kecelakaan di perlintasan kereta Madukoro, Semarang telah menyerahkan diri. Keduanya kini diperiksa di pos terpadu penanganan laka lantas Polrestabes Semarang. Pasca peristiwa kecelakaan kereta api menabrak truk di perlintasan Madukoro, Semarang, sopir dan kernet truk trailer telah menyerahkan diri usai dikabarkan sempat kabur sesaat setelah kejadian. Keduanya kabur dan bersembunyi karena ketakutan menjadi penyebab kecelakaan.
Kini sopir truk bernama Heru Susanto warga Kendal bersama dengan kernet truk warga Temanggung berinisial S masih diperiksa di pos terpadu penanganan laka lantas Polrestabes Semarang. Sopir truk mengaku lewat perlintasan itu karena akan mengambil alat berat di kawasan Kota Lama Semarang. Keterangan sementara seperti apa Pak dari supir? Iya, dia katanya dari situ jalan Madukoro dia lewat, tujuannya mau ngangkut barang di kawasan Kota Lama. Jadi dia mencari jalan ke situ sehingga nanti sampai dia di tempat mengangkut alat berat dan tujuannya ke daerah Solo. Ada temuan pelanggaran Pak yang dilakukan supir ini Pak? Nah ini yang kita dalamin ya, ya kita duga ya mereka kelas, kita akan minta keterangan itu kelas jalannya boleh nggak untuk tronton besar itu. Pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan gabungan antara lapor, Dirjen Perkeretaapian, dan saksi untuk menentukan kasus ini. Untuk sementara, sopir truk masih berstatus sebagai saksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Yuda Irianto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi. Selamat sore Pak Yunaldi. Selamat sore. Pak Yunaldi, informasi yang kami dapatkan sopir dan kernet truk sudah menyerahkan diri. Saat ini sudah ada fakta-fakta apa saja Pak yang berhasil didapatkan dari mereka? Ya, dari kejadian tadi malam, dari olah TKP yang kita lakukan, terus malam kita lakukan pemeriksaan terhadap supir maupun berlanjut tadi kepada kernet. Ya, kita masih intensif melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi maupun kernet ini. Jadi ini masih intensif kita laksanakan terkait kendaraannya maupun rute yang dia lewati dan apa yang terjadi di saat kejadian itu. Jadi lebih kurang itu kita dalamin, baik terhadap pengemudi juga termasuk dia lewat situ dan apa yang terjadi saat itu. Jadi kita dalamin intensif, Pak Dapi, masih berlangsung. Pak, kalau dari hasil olah TKP, Pak, sementara apa yang membuat truk kemudian bisa berhenti di tengah-tengah, Pak? Iya, jadi memang dari video yang beredar, kita lihat memang kendaraan itu berhenti, terus setelah itu palang kereta api ditutup, jadi posisi kendaraannya masih di tengah. Ini yang masih kita dalamin dari fakta-fakta di lapangan, termasuk kita mengolah TKP, termasuk CCTV yang ada di situ, keterangan saksi yang ada di sekitar lokasi, ya itu kita dalamin, dan termasuk juga bukti-bukti kendaraan itu sendiri. Jadi ini masih dalam proses, Pak Davi. Baik Pak, berapa orang saksi yang sudah dimintai keterangan Pak? Ya, kita sudah periksa pengemudi, termasuk keneknya, termasuk juga yang beberapa masyarakat yang memang di seputaran di lokasi saat kejadian. Oke, sebenarnya kalau dari CCTV yang beredar ini kan masyarakat mungkin bertanya Pak, sebenarnya apakah memang perlintasan tersebut memiliki palang pintu dan setiap hari bagaimana aktivitas lalu lintas di palang pintu tersebut Pak? Apakah memang menjadi salah satu titik yang rawan atau seperti apa? Di jalan itu jalan ke arah bandara ya, Bandara Bayani hari ini. Jadi kelas jalan itu kelas 2. Jadi jalan tingkat kabupaten kota. Jadi memang di situ ada palang, ada petugas, tapi kendaraan itu diduga masuk sebelum palang kereta api ditutup. Nah ini kita dalami terus nih, Pak Dapi, dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Oke. Artinya memang di perlintasan tersebut palangnya ada, kemudian petugas perlintasannya ada. Namun di video CCTV-nya juga kami melihat ketika palangnya belum tertutup, truk tersebut mencoba untuk menerobos Pak ya? Ada dugaan seperti itu? Jadi rencana kita, tahapan berikutnya, kita akan lakukan pemeriksaan seperti kepada petugas palang. Kita dalamin bagaimana SOP-nya dalam
dia berfungsi bertugas dalam buka tutup palang itu. Ini kita dalamin bagaimana yang bersangkutan, termasuk juga kendaraan ini yang masuk ke sana, apakah bagaimana kondisinya. Dari fakta-fakta termasuk CCTV nanti kita dalamin semua, nanti baru kita naikkan ke gelar perkara. Ya, naikkan ke gelar perkara, apakah ini cukup bukti untuk kita naikkan ke penyidikan. Ini akan segera kita lakukan, dan proses ini masih di bawah 24 jam ya. Masih kita amankan sopir dan kenaiknya. Oke, baik Pak Yunaldi, kemudian juga kemarin ada 1 orang yang terluka Pak ya, penumpang kereta karena loncat dari kereta. Informasi sementara kondisinya seperti apa saat ini? Ya, itu korban masih dirawat di Rumah Sakit Karyadi. Kebetulan jadi lompat dari kereta api ke bawah, mungkin posisi lompat itu tidak pas, sehingga kakinya mengalami dislokasi keseleo lah bahasa kita ya. Keseleo. Tapi kita datangi ke rumah sakit, kita minta juga ceritanya, tapi bisa diajak diskusi karena memang kaki yang kena. Saya kemarin juga pas kejadian kan kita juga membantu untuk evakuasi, kita bawa ke rumah sakit. Oke. Pak, terakhir Pak, mungkin ini kan melibatkan banyak instansi Pak, kemudian koordinasi yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang seperti apa Pak dengan pihak-pihak terkait? Ya, kita bekerjasama dengan tentu stakeholder yang ada, terutama kepada pihak perhubungan terkait bagaimana kelas jalannya di sana, rambu-rambu yang ada, termasuk juga petugas yang mengatur buka tutup rel kereta api, termasuk juga tentu yang memiliki jalan di situ, termasuk juga tentu kereta api sendiri, pihak kereta api. Jadi kita bekerja sama supaya peristiwa ini jadi terang, benerang, sehingga bisa ini untuk kedepannya untuk tidak terjadi lagi di kemudian hari di lokasi tersebut maupun di lokasi lain di Kota Semarang. Oke, baik. Kita pantau terus nanti proses penyelidikannya akan seperti apa. Terima kasih AKBP Yunaldi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Sebelumnya, kereta api berantas menabrak truk kontainer di tengah perlintasan Jalan Madukoro Raya, Semarang, Jawa Tengah. Ledakan dari tabrakan tersebut sempat membuat warga panik. Kecelakaan terjadi antara kereta api dan truk kontainer yang tiba-tiba berhenti di perlintasan Jalan Madukoro Raya, Krobokan, Semarang, Jawa Tengah. Badan kontainer terdorong hingga beberapa meter usai ditabrak kereta api dari arah barat. Posisi badan kontainer maupun kereta api berada di tengah jembatan yang melintang di atas Sungai Banjir Kanal Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 1 orang mengalami luka. 1 orang tersebut merupakan penumpang yang melompat dari kereta. Tiba-tiba mogok di atas rel kereta api, kemudian driver dan sopir dan kernet ini sudah berupaya meminta tolong ke petugas palang kereta yang ada di sini, namun tidak sempat karena keretanya sudah keburu mendekat sehingga terjadi kecelakaan. Menurut salah seorang saksi mata, sopir truk sempat meminta tolong kepada petugas perlintasan lantaran truk mogok di tengah perlintasan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.